Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Amiruddin Ismu, MPD, Kepala SMK Negeri 1 Kobayata Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan orasi terkait dengan inovasi pendidik di masa pandemi. Saat ini kita masih berada di masa pandemi yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Tingginya kasus COVID yang saat ini berlangsung membuat proses pembelajaran sebagian besar masih dilaksanakan secara jarak jauh. Karena itu perlu adanya inovasi atau terobosan-terobosan baru untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Ditutupnya sekolah selama kurang lebih setahun kemarin berpotensi menciptakan kehilangan pembelajaran atau yang lebih kita kenal dengan learning loss, di mana ketika sekolah ditutup selama 3 bulan awal, anak-anak diprediksi kehilangan pembelajaran yang setara lebih dari 1 tahun. Dilema terjadi pada berbagai sektor tumbuh kembang anak, tak terkecuali pada sektor pendidikan. Di satu sisi, kualitas pendidikan terancam akan semakin menurun dan akan mengancam hak-hak anak akan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun, di satu sisi tidak bisa kita pungkiri, kesehatan siswa, guru, dan setiap orang merupakan prioritas yang harus dijaga saat ini. Situasi ini tidak dapat dihindarkan dalam proses pembelajaran jarak jauh, karena memang pada dasarnya opsi yang paling utama atau yang lebih kita kenal dengan win-win solution saat ini adalah proses pembelajaran jarak jauh. Sehingganya perlu dibutuhkan strategi dan upaya untuk mengelola proses pembelajaran yang mendukung siswa belajar secara optimal sekaligus melindungi mereka dari bahaya kasus COVID-19. Pembelajaran jarak jauh juga harus menghadirkan sebuah proses pembelajaran yang bermakna bagi siswa, guru, dan orang tua, serta relevan dengan kebutuhan akan pendidikan di era pandemi seperti saat ini. Secara umum, inovasi dapat dipahami sebagai sebuah keberhasilan dalam memperkenalkan suatu hal atau sebuah metode baru yang kita kembangkan. Di bidang pendidikan, inovasi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas seorang pendidik, di mana dalam meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui berbagai macam pendekatan atau metode yang digunakan. Biasanya kita mengenal adalah pendekatan atau teori pedagogi, pendekatan metodologi, teknik mengajar, alat-alat pembelajaran, sampai dengan proses pembelajaran maupun struktur institusional yang ada. Inovasi yang dilakukan adalah sebuah strategi yang dibuat oleh pemerintah, dan ada 2 hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, kita mengenal yang namanya top down innovation. Top down innovation merupakan salah satu level yang coba dikembangkan dari struktur paling atas atau yang lebih kita kenal dengan pemerintah pusat. Nah, yang kedua adalah bottom up innovation. Ini lebih dikenal dengan bagaimana sebagai seorang pendidik mampu untuk mengerahkan, mampu untuk menciptakan sebuah perubahan, sebuah terobosan-terobosan baru yang dikembangkan dalam dirinya dari berbagai pelatihan-pelatihan, dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat diramu menjadi satu model atau satu metode yang dapat ditingkatkan, yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga kualitas pembelajaran atau materi yang disampaikan kepada peserta didik dapat tersampaikan dengan baik. Inovasi yang sering kita kaitkan saat ini
di masa pandemi COVID-19 adalah proses penggunaan teknologi, di mana teknologi erat kaitannya dengan internet, akses internet. Penggunaan teknologi yang berbantuan dengan internet itu biasanya kita lakukan melalui website, melalui learning management system atau yang kita kenal dengan LMS, mobile application atau biasa kita kenal juga dengan aplikasi berbasis seluler, sampai dengan penggunaan media sosial. Untuk penggunaan media sosial di kalangan pendidik paling banyak kita menggunakan berbasis Facebook, dalam hal ini grup atau messenger. Messenger yang digunakan juga bervariasi. Kadang messenger yang bersifat online atau mode online, ada juga messenger dengan mode offline atau yang kita kenal dengan live. Nah, proses ini itu akan sangat mendukung upaya dari apa yang kita akan lakukan dalam proses pembelajaran nantinya. Namun pada kenyataannya seringkali praktek inovatif yang kita coba lakukan itu tidak semuanya dapat tersampaikan dengan baik, sehingga teknologi atau pendidikan bukan hanya terbatas pada penggunaan teknologi dan kanal digital. Inovasi juga diperlukan untuk menghadirkan relasi yang baik, sinergi yang baik, relasi dan sinergi yang baik antara guru, orang tua atau pengasuh dengan para peserta didik selama proses pembelajaran jarak jauh. Hal ini dapat dimulai dari upaya tenaga pendidik dan orang tua dalam melihat proses pembelajaran di sisi atau dilihat dari perspektif siswa, serta memfasilitasi proses pembelajaran yang bermakna bagi mereka. 3 pilar atau 3 daya dukung tersebut, yang pertama adalah guru, orang tua, siswa, bahkan dalam hal ini juga dikaitkan dengan pemerintah. Ini sebuah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Proses pembelajaran jarak jauh yang lebih mengedepankan kepada kualitas pembelajaran itu akan bisa tersampaikan dengan baik ketika 3 atau 4 dukungan ini dapat terpenuhi. Hubungan antara guru dan siswa, hubungan antara orang tua dan siswa, hubungan antara orang tua dan guru ini sangat-sangat erat kaitannya, sehingga dari hal inilah akan dapat melahirkan sebuah kualitas proses pembelajaran yang baik. Pada masa pandemi sekarang ini di sekolah kami coba untuk kami kembangkan beberapa inovasi-inovasi atau sebuah terobosan baru yang pada dasarnya inovasi ini kita coba kembangkan dan kita akan melihat hasilnya. Ada beberapa inovasi yang coba untuk kami kembangkan di sekolah kami. Yang pertama adalah penggunaan platform Microsoft 365 yang pada dasarnya sebagian kalangan itu sudah mengenal, tapi pada dasarnya untuk sekolah kami ini coba untuk kita kembangkan. Saya juga merupakan salah satu trainer Microsoft yang nanti mencoba untuk bagaimana proses pembelajaran kita berbagi kepada guru melalui NGMP yang kemarin kami sudah laksanakan. Ini menjadi sebuah inovasi untuk menjaga proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik, sehingga learning loss atau kehilangan pembelajaran itu tidak akan ada. Selain itu juga kami juga mengembangkan sebuah inovasi, yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis Kahoot dan Quizzes. Ini juga sebagai media yang coba untuk kita kembangkan selama proses pembelajaran saat ini, di mana para siswa nanti tidak hanya sebatas menerima, tapi mereka juga kita ajak untuk bermain sambil belajar. Selain itu juga yang ketiga ada inovasi berkaitan dengan penggunaan modul berbasis digital. Jadi setiap pendidik ya, ini kita buatkan modul. Jadi modul yang dibuat adalah referensi dari berbagai sumber belajar yang ada, kemudian kita satukan dalam satu modul, sehingga peserta didik yang kemungkinan besar tidak dapat menggunakan akses atau tidak memiliki fasilitas Android, gadget dan sebagainya, itu bisa menggunakan modul pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Yang keempat, ini yang
saat ini kita juga mengembangkannya, kita coba untuk mengaplikasikannya, yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis virtual reality. Ini kenapa kami gunakan, karena memang pada dasarnya virtual reality sangat menarik dalam proses pembelajaran. Di dalamnya sudah kompleks, berkaitan semua materi pembelajaran bisa kita input ke dalam. Kemudian nanti para siswa akan lebih mudah untuk memahami, karena pada dasarnya untuk virtual reality ini itu adalah dunia yang sudah dibentuk dalam keadaan maya tetapi terlihat seperti keadaan nyata. Nah, dan ini kita coba untuk terus kembangkan, dan dari beberapa testimoni yang kami berikan kepada siswa itu antusias dari peserta didik untuk belajar dengan menggunakan virtual reality ini sangat baik. Semuanya kita lakukan adalah untuk peserta didik. Proses pembelajaran tidak akan dapat terlaksanakan secara maksimal ketika 3 dukungan yang kami sampaikan di awal itu tidak ada. Jadi dukungan dari guru, dukungan dari orang tua, dukungan dari siswa itu sendiri, sehingga sinergitas dari 3 pilar ini, dari 3 unsur ini itu sangat kita jaga dengan baik. Satu hal yang sangat penting yang harus tertanam dalam diri seorang pendidik untuk dapat melahirkan inovasi, yaitu kreativitas. Kreativitas, komunikasi, dan aktivitas ini adalah salah satu hal juga yang sangat berperan penting. Guru dan orang tua dapat memaksimalkan proses penggunaan perangkat teknologi digital yang tersedia untuk mengakses berbagai konten pembelajaran. Kita dapat memilih sesuai dengan kebutuhan anak dan dapat menyampaikannya secara menarik. Situasi yang berbeda saat ini membawa dampak yang baik dari berbagai sisi atau berbagai sudut pandang yang berbeda untuk kita melakukan perubahan dengan cara yang berbeda. Tujuannya bukan hanya semata-mata untuk mendorong anak mencapai lebih banyak hal, tetapi kita mendorong bagaimana untuk mereka tetap bisa bertahan dengan proses pembelajaran yang tetap berjalan sebagaimana biasanya, dan hasil atau kualitas pembelajarannya juga dapat terjaga dengan baik, sehingga dengan proses pembelajaran yang baik sesungguhnya ini akan mencoba melahirkan sebuah kalimat bahagia belajar yang akan didapatkan dan hasil yang bermakna untuk anak didik kita. Terakhir, yang kami sampaikan sebagai bentuk motivasi kepada diri kami sendiri, yang mana orang hebat tidak akan dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, tetapi orang hebat dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Selamat Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Solidaritas, yes, salam PGRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.